Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ambis, perkenalkan nama saya Aulia Wardani, NIM 321213101. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses vulkanisme. Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batolit. Kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada dapur magma yang letaknya sangat dalam dan ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Perbedaan letak ini merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan yang terjadi. Pada umumnya, dapur magma yang dalam menimbulkan letusan yang lebih kuat daripada yang letaknya dangkal. Magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan, dan gas yang berada di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang, gas hidrokarbon atau asam klorida, gas hidrosulfat atau asam sulfat. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Intrusi magma merupakan proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Di samping ini merupakan intrusi magma yang menghasilkan bermacam-macam bentuk, yaitu yang pertama, batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat, atau dengan kata lain, batolit adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Yang kedua, lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung sementara permukaan atasnya tetap rata. Yang ketiga, sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Yang keempat, diaterma adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Yang kelima, intrusi koro atau gang adalah batuan hasil intrusi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Yang keenam, apolisa, semacam cabang dari intrusi gang namun lebih kecil atau percabangan magma yang ukurannya kecil atau sering disebut juga urat-urat magma. Yang ketujuh, pipa kawah adalah suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi, tempat magma menerobos ke permukaan bumi, terjadinya erupsi gunung api. Yang kedelapan, kawah utama adalah lubang sebagai hasil dari erupsi pusat. Yang kesembilan, kerucut atau gunung api parasit adalah kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama yang terletak di bagian tubuh gunung berapi dengan ukuran lebih kecil dari kerucut gunung api utama. Yang terakhir atau yang ke-10, kawah samping adalah lubang sebagai hasil erupsi samping.
Yang kedua, ekstrusi magma merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas ke permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa yang pertama, lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Yang kedua, lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga, eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik. Yang keempat, ekalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti sumber uap air dan zat lemas, sumber gas elereng, dan gas asam arang. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, erupsi efusif, yaitu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Yang kedua, erupsi eksplosif, yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat, eflata atau piroklastika berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Menurut tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Yang kedua, erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral. Jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Erupsi sentral menghasilkan tiga bentuk gunung api, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gunung api perisai, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan belerang landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya, gunung api yang tersebar di Kepulauan Hawaii. Yang kedua, gunung api Mars, dibangun oleh erupsi dahsyat yang menghempaskan sebagian besar tubuh gunung. Namun, erupsi selanjutnya lebih dominan gas yang mengikis batuan membentuk lubang besar. Contohnya di Indonesia, Ranu Grati, Ranu Bedali, dan banyak lagi di lereng Gunung Lamongan. Yang ketiga, gunung api strato atau kerucut, merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Akibat erupsi yang berpindah-pindah pusatnya menyebabkan di sana-sini terbentuk kerucut-kerucut gunung api sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Contoh gunung api strato yaitu Gunung Kerinci, Merapi, Gunung Fujiyama di Jepang. Berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkan, letusan gunung api atau vulkanisme dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, letusan tipe Hawaii yang terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair, sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat air ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau tamang. Contohnya Gunung Mauna Loa. Yang kedua, letusan tipe Stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusan-letusan yang terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Contoh gunung api bertipe Stromboli adalah Gunung Raung di Jawa. Yang ketiga, letusan tipe vulkano
yang mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Contoh gunung Vesuvius dan Etna di Italia. Yang keempat, letusan tipe Merapi yang mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Letusan tipe Merapi sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya. Yang kelima, letusan tipe Peret atau Plinian yang sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilemparkan pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Contohnya Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Yang keenam, letusan tipe Pele yang biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Yang terakhir, letusan tipe Saint Vincent. Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panasnya yang sangat berbahaya. Contoh Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1919. Berikut merupakan gambar kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkan. Letusan gunung api atau vulkanisme dibedakan menjadi beberapa tipe. Dampak positif dari proses vulkanisme. Yang pertama, material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang kedua, pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, belerang, dan batu apung. Yang ketiga, hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Dampak negatif dari proses vulkanisme. Yang pertama, material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah lainnya. Yang kedua, lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, material eksalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Sekian dari penjelasan materi dari video kali ini. Semoga bermanfaat.